Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman ketika teman-teman melihat video ini. Baik, untuk kesempatan hari ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana atau apa kerangka teori di balik, proses intervensi kelompok komunitas gitu ya. Untuk yang pertama kita akan membahas terkait dengan bagaimana pengaruh, eee, ecological theory pada intervensi. Ecological theory ini lebih melihat bagaimana keterkaitan faktor demografis dengan faktor, fisik ya, faktor, lingkungan terhadap, individu gitu ya. Terus kemudian level of intervention kita akan membahas terkait dengan seberapa luas, seberapa dalam intervensi yang akan kita lakukan, terus kemudian types of intervention terutama yang, sifatnya, eee, prevensi, pencegahan gitu ya sebagai bagian dari intervensi. Sedangkan kemarin-kemarin yang sempat kita bahas adalah intervensi berbasis, kurasi atau, eee, perbaikan gitu ya dari masalah yang ada. Nah, ecological theory membahas terkait dengan, merupakan teori yang menyatakan kondisi komunitas merupakan hasil interaksi gitu ya, komunitas ataupun individu, hasil interaksi antara variabel demografis, bisa suku, ras, tingkat pendidikan, jenis kelamin, dan lain sebagainya dengan lingkungan fisik serta sosialnya. Nah, salah satu upaya untuk melakukan proses intervensi itu kan kita harus memperhatikan bagaimana kondisi komunitas yang ada. Bagaimana struktur komunitas yang ada, bagaimana interaksi komunitas yang ada. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa, eee, contohnya itu di slide selanjutnya aja langsung gitu ya. Nah, mungkin teman-teman, pasti sudah tahu tempo gitu ya, ukuran tempo, di mana ya bahasanya relatif berat, terus kemudian sifatnya, materi-materi yang sifatnya kenegaraan gitu ya, atau yang sifatnya luas, berdampak luas gitu ya. Dan bahasanya relatif, sulit untuk dipahami oleh banyak orang gitu ya. Sedangkan teman-teman bisa bandingkan dengan koran yang ada di sebelahnya, koran lampu hijau gitu ya. Judul-judulnya ya judul-judul yang, eee, bisa dikatakan untuk anak sastra Indonesia pasti akan nangis gitu ya. Karena untuk bahasa media kok pakai bahasa-bahasa yang sifatnya, tidak resmi gitu ya, atau tidak tidak, apa namanya, tidak sesuai dengan KBBI gitu. Nah, sedangkan kalau teman-teman lihat gitu ya di koran lampu hijau gitu ya, ini bahasanya bahasa-bahasa yang sederhana, tidak resmi, bukan bahasa media lah intinya gitu. Tapi kemudian pemberitaan mereka adalah berita-berita yang sifatnya dasar, sifat-sifatnya apa ya, kejadian yang, ada di sekitar mereka sehari-hari, di sekitar masyarakat sehari-hari dibanding dengan koran Tempo yang seakan-akan jauh gitu ya. Di sini kita bisa melihat bagaimana media yang dibaca oleh masyarakat itu juga berbeda. Bahasa yang berbeda, penyampaian yang berbeda, fenomena yang berbeda. Nah, coba bayangin di 2 media ini pasti akan beredar di kalangan yang berbeda juga gitu ya. Koran lampu hijau kebanyakan mungkin akan beredar di akar rumput, di masyarakat, di masyarakat yang mungkin terutama berpenghasilan rendah gitu ya. Sedangkan koran Tempo akan ada di kalangan, eee, orang-orang yang memang mencari informasi untuk, eee, skema yang luas gitu ya, terus kemudian memperhatikan perkembangan sebuah isu, nasional gitu ya, ini akan jadi sangat berbeda. Otomatis ketika kita mencari tahu bagaimana taraf pengetahuan pembacanya, mungkin kebanyakan dari kita akan menyimpulkan dengan mudah gitu ya, koran lampu hijau mungkin akan dibaca oleh orang-orang yang berpendidikan di bawah S1 gitu ya, atau mungkin SMA gitu ya, SMA ke bawah, SMP, atau bahkan SD gitu ya. Sedangkan koran Tempo mungkin akan dibaca oleh mereka ekonom, ahli-ahli yang mungkin S1 lah ke atas gitu ya. Nah, makanya di sini kita bisa melihat bahwa bagaimana media yang dikonsumsi itu memengaruhi atau bisa menggambarkan siapa yang membaca medianya dan seperti apa kelompok masyarakatnya. Nah, proses intervensi itu kan sebenarnya kita juga menggunakan bahasa ya teman-teman. Otomatis ketika kita melihat seperti ini, maka ketika kita masuk ke kalangan komunitas yang mungkin masyarakat-masyarakat, ekonomi rendah, pendidikan rendah, kita nggak bisa pakai bahasa yang terlalu ilmiah. Kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana. Kita melihat kondisi seperti itu akan lebih nyampe buat mereka. Apalagi kalau intervensi kita sifatnya intervensi pada pada tataran pengetahuan misalkan. Nah, mungkin penggunaan bahasa yang sederhana, ceplas-ceplos itu akan lebih baik dibanding menggunakan bahasa yang sulit gitu ya.
Terus kemudian, karena tadi kita sebenarnya secara nggak langsung sudah membahas bahwa ya komunitas atau variabel demografis gitu ya, dengan lingkungan fisik dan sosial itu sangat berpengaruh, gitu. Nah, terus kemudian beberapa hal yang perlu diperhatikan, pertama gitu ya, eee, perlu adanya kesesuaian antara individu dengan lingkungannya. Jadi memang ketika kita melakukan intervensi komunitas, kita harus berasal dari bawah. Masalah itu sesuai dengan lingkungannya, masalah itu sesuai dengan komunitasnya. Gitu ya, solusi yang kita tawarkan itu sesuai dengan masalah yang muncul di komunitas tersebut gitu ya. Lingkungan dan kondisi sosial mendorong terbentuknya komunitas yang optimal. Jadi memang kita memerlukan bahwa tidak hanya variabel demografis gitu ya, tapi juga lingkungan fisik dan sosial itu turut memengaruhi bentuk komunitas yang dikatakan optimal. Terus kemudian untuk melakukan intervensi pendekatan multidisiplin menjadi sangat penting. Ini sebenarnya sudah sempat kita bahas sebelumnya, ya. Selanjutnya level intervensi gitu ya. Pada tataran level kelompok, gitu, kita hanya mengubah pengetahuan, sikap, dan perilaku di antara anggota kelompok. Jadi masing-masing anggota kelompok nih yang kita incer, gitu ya. Terus kemudian kalau misalkan udah oke, semuanya sudah punya kesamaan visi, misi, misalkan, atau kesamaan persepsi terhadap masalah, nah ini baru kita ke level organisasi di mana kita memberikan, apa ya, peningkatan kesadaran bahwa ini adalah masalah bersama, ini memerlukan kita semua untuk mengubahnya. Nah, makanya membangun kebersamaan ini menjadi PR tersendiri ketika kita melakukan intervensi di level organisasi. Selanjutnya ketika oke, ternyata sudah memahami, sudah mengetahui bahwa ini adalah masalah bersama, ini perlu kita selesaikan bersama, maka akan ada perubahan-perubahan atau perubahan terhadap lingkungan atau struktur sosial untuk menangani masalah tersebut. Misalkan kalau teman-teman ingin mencegah stunting atau apa ya, konteksnya kurang gizi kali ya, konteks kurang gizi, itu teman-teman mungkin akan kebingungan, siapa yang misalkan kalian memberikan treatment, siapa yang akan melanjutkan program ini, gitu ya. Nah, kalau kita mempertimbangkan level komunitas, maka kita akan meminta, terutama kita sebagai orang eksternal gitu ya, meminta orang-orang yang memiliki otoritas, terutama misalkan kalau di level desa ya kepala desa gitu ya, atau misalkan di sebuah kampung ya, kepala dusun gitu ya, atau ketua adat. Nah, itu akan kita mendekati beliau-beliau itu, meminta bantuan untuk menambah atau membuat ketentuan, membuat peraturan di mana, eee, akan ada struktur sosial tambahan atau, struktur keanggotaan, struktur, baru yang menangani permasalahan tersebut yang kalian tinggalkan nantinya. Nah, contohnya misalkan, pencegahan stunting itu bisa jadi ke, eee, bidan desa misalkan. Nah, bidan desa kan nggak bisa sendiri nih, butuh bantuan. Nah, kayak misalkan, remaja, apa, memanfaatkan remaja gitu ya untuk mendampingi atau memanfaatkan ibu-ibu PKK misalkan menambah tugas mereka gitu ya. Nah, setelah ini, oke, di satu tempat sukses gitu ya, terus kemudian di tempat lain lagi dicoba juga sukses, di tempat lain lagi juga sukses, kita mampu melihat kesamaan di antara tempat-tempat ini dalam menyelesaikan masalahnya, maka kita bisa menginisiasi untuk mengintervensi pada level kebijakan. Nah, mengintervensi pada level kebijakan ini adalah intervensi yang levelnya paling tinggi, di mana kita memberikan ide, masukan, saran terhadap pihak-pihak yang memiliki otoritas untuk melakukan intervensi terhadap perilaku masyarakat yang dianggap bermasalah. Ingat lagi, sebuah problematika dipersepsikan atau dimunculkan oleh kelompok-kelompok yang dominan, gitu ya. Kalau misalkan, kelompok dominan menganggap misalkan nih sekarang gitu ya, kasus, orang nggak mau vaksin nih, gitu ya. Bagaimana kita cari tahu kenapa orang nggak mau vaksin? Misalkan kayak kasus di Aceh, itu mereka nggak mau vaksin karena mereka lagi jaga gabah, jaga padi yang lagi dijemur gitu ya. Nah, kalau konteksnya seperti itu, ketika kasus di Aceh itu polisinya, "Ya udah Ibu berangkat, ini saya jaga." Gitu ya. Ya level intervensinya bahkan di level kelompok gitu. Ya meskipun dia punya otoritas untuk memaksa orang, tapi dia tidak menggunakan otoritasnya untuk memaksa. Jadi dia dengan sukarela, "Ibu berangkat, ini saya jagain." Ini kasusnya berbeda dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Misalkan, masuk ke tempat keramaian umum, harus menginstal Peduli Lindungi. Peduli Lindungi itu hanya bisa dimiliki apabila teman-teman minimal sudah 1 kali vaksin, gitu ya. Berarti kan sama, secara tidak langsung pemerintah memaksa orang untuk melakukan vaksin.
Nah, itu kan otoritas yang dimiliki oleh pemerintah memaksa orang, itu adalah level kebijakan. Oke, orang mau ke mana-mana gini, oke, kenapa orang nggak mau vaksin? Takutlah atau apa gitu ya, takut, kebiasaan, terus kemudian, pemberitaan yang misalkan ada yang meninggal gitu ya, terus kemudian oke, kita tidak bisa mengintervensi pada level alasannya mereka kenapa, tapi kita bisa mengintervensi untuk memaksa mereka vaksin. Caranya gimana? Mereka kan bosen nih di rumah gitu ya, pengen keluar, pengen jalan-jalan dan lain sebagainya. Paksa mereka untuk, eee, mematuhi protokol di sebuah tempat. Gimana protokol paling mendasar? Bikin QR code yang menandakan bahwa mereka sudah vaksin atau pernah vaksin, gitu ya. Atau mereka punya surat keterangan dari dokter bahwa mereka adalah, orang-orang yang memiliki penyakit komorbid, gitu ya. Oke, dibuatlah Peduli Lindungi. Itu adalah salah satu intervensi dari level kebijakan, di mana memaksa karena ya kita membuat aturan, membuat kebijakan tertentu. Terus kemudian mungkin, yang sempat saya ceritakan buat teman-teman atau mungkin saya agak lupa sudah pernah cerita atau belum, teman saya kan ada yang menjadi pendamping, eee, terhadap waria untuk mendapatkan identitas gitu ya, oke untuk mendapatkan KTP lah gitu ya. Sebenarnya masalahnya bukan karena KTP-nya, masalahnya berasal dari kesehatan. Di mana mereka waria ini banyak yang sakit, terus kemudian mereka harus berobat, di mana berobatnya tidak murah, gitu. Akhirnya, "Loh kenapa nggak pakai BPJS?" Boro-boro BPJS, "Mbak, punya KTP aja enggak." Nah, berarti kan sebenarnya level intervensinya ada di level ini nih. Oke, katakanlah kita di level apa, di level kita mengubah sikap masyarakat setempat. Oke, kenapa mereka nggak punya duit gitu ya? Oh, mereka ditolak oleh masyarakatnya. Oke, buat masyarakatnya menerima. Setelah selesai, oke. Apalagi mereka nggak punya keterampilan, beri keterampilan. Terus kemudian apa? Buat pasar. Lah, pasarnya ini yang sulit nih membuat pasar. Biar keterampilan yang mereka miliki berguna. Akhirnya nggak sesuai kan? Terus kemudian oke, manfaatin aja fasilitas dasar, oh ternyata KTP aja nggak punya, ya udah oke kita berangkat dari KTP. Mengurus KTP, diuruskan, terus kemudian adanya kebijakan bahwa semua orang berhak mendapatkan KTP, bahkan termasuk kemarin orang-orang yang sebagai penganut kepercayaan, kejawen, misalkan di Jawa, terus kemudian, Sunda Wiwitan di, Jawa Barat gitu ya, di Sunda. Nah ini kan sebenarnya intervensi level kebijakan bahwa setiap orang berhak memiliki akses dasar terhadap pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan itu didapat ketika kalian memiliki KTP, gitu. Nah, selanjutnya pencegahan gitu ya. Jadi kalau sebelumnya kita hanya membahas upaya kuratif gitu ya, tapi tidak membahas terkait dengan upaya pencegahan gitu ya. Nah, ini yang menjadi PR tersendiri. Nah, maka ketika kita menganggap bahwa intervensi sebagai upaya pencegahan gitu ya, ada beberapa sifat. Yang pertama adalah intervensi sebagai prevensi primer, di mana prevensi digunakan sebagaimana harusnya ya sebagai pencegahan biar misalkan anak tidak, anak-anak, akhir atau remaja awal tidak menjadi perokok di usia dini. Nah itu kan lebih, oke ini dicegah, gimana caranya. Terus kemudian prevensi sekunder, nah melihat pada sumber masalah. Oke, kenapa anak-anak ini memutuskan merokok gitu ya? Oke, ternyata nilai sosialnya menganggap bahwa merokok itu keren. Kamu nggak merokok itu banci. Nah, berarti waktunya kita memberikan treatment, intervensi di mana gimana caranya mengubah nilai, maskulinitas pada rokok, itu, maskulinitas kita dikaitkan dengan rokok, gitu ya. Terus yang terakhir kalau prevensi tersier, bagaimana ketika orang ini, jatuhnya meningkatkan kualitas hidup seseorang, jadi lebih jauh lagi, gitu ya. Orang yang, mereka sejahtera atau mereka yang punya orang tua dengan pendidikan tinggi katakanlah, mereka tidak peduli dengan apa yang dibilang oleh orang lain bahwa maskulinitas itu dengan merokok gitu ya. Nah, anak-anak yang besar pada keluarga seperti ini, mereka tidak akan memperhatikan itu. Maka dengan kualitas hidup yang baik, kepikiran untuk merokok itu tidak akan muncul gitu ya. Nah, oke, terima kasih untuk, hari ini semoga bermanfaat gitu ya. Silakan teman-teman, memperhatikan, tentang, mungkin kalau ada bahasan selanjutnya silakan diperhatikan. Baik, sekian dari saya, terima kasih, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.